Dan setelah itu malaikat mulai datang membawa saya dan saya mulai tertidur. Saya bingung ini siapa. Terus saya lihat malaikat itu dia tinggi kira-kira 2 meter. Terus dia punya sayap. Terus dia punya bunyi kepakan seperti pesawat. Dan setelah itu malaikat itu ganteng sekali. Saya tidak tahu itu siapa. Begitu setelah itu saya tanya, siapa kamu? Terus malaikat itu bilang, saya malaikat Gabriel, malaikat Allah. Setelah itu malaikat Gabriel bilang, Bapak coba lihat ke bawah. Jadi saya lihat ke bawah, ada satu orang yang sama, pakai baju hitam atau jubah hitam panjang, terus dia pegang trisula. Di matanya tuh penuh dengan api. Dan setelah itu saya tanya malaikat, ini siapa? Malaikat bilang, ini malaikat maut. Malaikat maut ada di mana-mana. Kalau lalapnya kehidupan terganggu, sebut 2 nama. Dalam nama Yesus, darah Yesus, karena nama ini berkuasa. Setelah itu, kami mulai naik, dan kami mulai masuk dalam satu terowongan. Terowongan itu sempit. Kami masuk, terus saya lihat 2 pintu gerbang. Di pintu gerbang itu terdapat mutiara-mutiara, berlian-berlian. Di antara pintu gerbang itu ada 2 orang malaikat yang menjaga. Setelah itu, pintu itu terbuka, lalu saya dengan malaikat kami masuk. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan berikan cuaca yang baik. Kita semua juga hadir di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya bersaksi, saya akan sedikit bacakan satu kata-kata. Kabar baik. Aku bersuka karena Allah, ku diciptakan secara baik dan sempurna, sesuai rencana yang ditetapkannya bagiku. Hidupku jadi baru di dalam Dia. Kasih setianya tak berkesudahan. Dia ada saat ku menangis. Dia beriku kekuatan saat ku lemah, tangannya yang kuat menjagaku. Janjinya ya dan amin. Apa yang tak pernah ku lihat dan ku dengar, apa yang tak pernah ku terpikir, itu yang Dia sediakan bagiku. Kasihnya tak pernah berubah. Dia selalu beriku yang terbaik. Hidupku jadi indah bersamanya, Allah Bapakku yang teramat baik. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Saya tidak pernah pikir, saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah lihat, tapi Tuhan sudah sediakan bagi kita semua di tempat ini. Dan Tuhan Yesus punya kasih setia tidak pernah berkesudahan. Dia selalu menjaga kita, kemana selalu kita jalan, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Baik, saya akan bersaksi. Malam hari ini mungkin ada yang baru datang, saya akan ceritakan dari pertama. Dari waktu saya kecil, umur saya 2 minggu, bapak saya sudah pergi, kasih tinggal saya dengan saya punya mama sama saya punya kakak. Dan setelah itu, mama saya suruh saya belajar bahwa Tuhan Yesus itu saya punya bapak. Jadi dari kecil, saya rindu sekali ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya selalu menangis, mama selalu pukul. Mama bilang, saya tidak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mulia. Tapi saya tidak mau, saya terus menangis. Saya ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya tulis surat buat Tuhan Yesus. Surat itu tidak pernah ada orang yang baca. Tapi mama pernah dapat, saya tulis begini. Tuhan Yesus, saya bisa minta Tuhan Yesus punya nomor HP. Saya mau bicara sama Tuhan Yesus. Karena saya terlalu rindu, saya ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Sampai saya tulis surat buat Tuhan Yesus. Akhirnya, apa yang saya inginkan dari kecil, dari waktu umur saya 2 minggu TK, sampai saya umur 12 tahun, kelas 6 sekarang, Tuhan Yesus jawab. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus dengar saya punya doa, Tuhan Yesus dengar saya punya keinginan. Karena saya punya kerinduan yang bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan jawab. Pada tanggal 16 Maret kemarin, kami di rumah kakak saya di Kentangi, di Hawaii. Pas saya dengan mama, pas di kamar, pujian penyembahan, dan saya lihat ke atas, itu cahaya, malaikat-malaikat beribu-ribu. Dan di antara cahaya itu ada satu cahaya paling terang. Tapi itu beban keluarga kami, dia langsung pada hari Rabu. Saya kalau malaikat membawa saya punya badan sudah mulai lemas. Dan di dalam taksi, menuju Kota Raja, menuju ke Entrop. Dan setelah itu, malaikat mulai datang membawa saya dan saya mulai tertidur. Saya bingung ini siapa. Terus saya lihat malaikat itu dia tinggi kira-kira 2 meter. Terus dia punya sayap. Terus dia punya bunyi kepakan seperti pesawat. Dan setelah itu malaikat itu ganteng sekali. Saya tidak tahu itu siapa. Begitu setelah itu saya tanya, siapa kamu? Terus malaikat itu bilang, saya malaikat Gabriel, malaikat Allah. Setelah itu malaikat Gabriel bilang,
Lalu coba lihat ke bawah. Jadi saya lihat ke bawah, ada satu orang yang sama, pakai baju hitam atau jubah hitam panjang, terus dia pegang trisula. Di matanya tuh penuh dengan api. Dan setelah itu saya tanya malaikat, malaikat ini siapa? Malaikat bilang, ini malaikat maut. Malaikat maut ada di mana-mana. Kalau lalapnya kehidupan terganggu, sebut dua nama. Dalam nama Yesus, darah Yesus, karena nama ini berkuasa. Setelah itu, kami mulai naik, dan kami mulai masuk dalam satu terowongan. Terowongan itu sempit. Kami masuk, terus saya lihat dua pintu gerbang. Di pintu gerbang itu terdapat mutiara-mutiara, berlian-berlian. Di antara pintu gerbang itu ada dua orang malaikat yang menjaga. Setelah itu, pintu itu terbuka, lalu saya dengan malaikat kami masuk. Kami masuk, saya lihat jalannya terbuat dari emas. Dan saya juga lihat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, bunga-bunga itu tidak pernah di dunia, semuanya di sana. Kami masuk, setelah saya putar-putar di dalam tempat itu, terus malaikat bilang sama saya, Lala, waktunya untuk kembali. Tapi saya bilang, tidak malaikat, saya tidak mau kembali. Saya mau tinggal di sini karena saya rasa damai. Terus malaikat diam, suatu takhta itu bercahaya sekali, terang sekali, saya tidak bisa lihat siapa duduk dalam takhta itu. Saya dengar suaranya bilang begini sama saya, Lala harus kembali, Lala bisa tinggal di sini, tapi Lala punya waktu. Setelah itu, malaikat mulai membawa saya kembali. Dan saya lihat takhta yang setumpangi, saya juga lihat tubuh saya. Jadi saya lihat tubuh manusia penuh dengan sampah, seperti sampah. Dan di tubuh manusia, ulat-ulat. Jadi jangan kita anggap diri kita sudah cantik, sudah ganteng, tubuh kita seperti sampah. Setelah itu sorenya, malamnya jam 10:30, malaikat Gabriel datang membawa saya lagi. Kami masuk dalam terowongan yang sama, jalan semuanya sama. Pertama kali saya lihat malaikat Gabriel, jujur, kalau saya lihat malaikat Gabriel ganteng. Waktu saya lihat Tuhan Yesus lebih ganteng lagi. Dan mungkin jujur kalau di dunia saya anggap Justin Bieber itu ganteng. Gitu lihat malaikat lebih ganteng lagi. Terus lihat Tuhan Yesus sempurna, lebih ganteng lagi. Setelah itu kami masuk, malaikat biarkan saya jalan sendiri, dan malaikat berdiri kembali di samping takhta. Saya jalan. Waktu saya jalan ada satu orang berdiri dan buka tangannya begini sama saya. Lalu saya dalam hati saya bilang, ini Tuhan Yesus. Saya lihat Tuhan Yesus pakai mahkota emas, pakai jubah putih. Tuhan Yesus punya kulit halus sekali, sempurna. Setelah itu saya duduk dan saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau di dunia saya suka, dan saya lihat Tuhan Yesus punya kulit bukan warna putih, tetapi warna kayak orang Papua dan bercahaya. Setelah itu, saya tanya sama Tuhan Yesus, kalau di dunia saya suka nonton Tuhan Yesus punya film, Tuhan Yesus disalib. Apakah betul? Tuhan Yesus bilang betul. Tuhan Yesus tunjukkan Tuhan Yesus punya tangan, bekas paku, lubang paku. Terus saya bilang, Tuhan Yesus kenapa mau seperti begini? Tuhan Yesus bilang, karena saya mengasihi anak-anak saya rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu, Tuhan Yesus bilang saya, Lala ikut Tuhan Yesus. Dan saya lihat seperti pohon-pohon, di antara pohon itu ada satu aliran sungai yang mengalir. Sungai itu jernih sekali. Dan Tuhan Yesus bilang, Lala coba masukkan kaki di dalam air. Terus saya masukkan kaki di dalam air. Dan Tuhan Yesus bilang lagi, Lala bisa minum air itu. Saya minum air itu, saya rasa segar, rasa damai sekali. Tuhan Yesus bilang lagi, Lala bisa bernafas dalam air. Saya masukkan kepala ke dalam air, betul saya bisa bernafas dalam air. Dan setelah itu, banyak ikan-ikan yang datang ke dekat saya. Terus saya pegang. Terus saya bilang sama Tuhan Yesus, kalau di dunia ikan-ikan seperti gini, kalau saya pegang, mereka semua lari, takut. Tapi Tuhan Yesus bilang, di sini semua hewan-hewan jinak dan bisa berbicara. Setelah itu, Tuhan bawa saya tanya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus lihat perbuatan manusia, itu dari mana? Tuhan Yesus bawa saya seperti laut kaca. Di bawah laut kaca itu ada bola bumi yang sangat kecil sekali. Jadi saya bisa ikut lihat ke semua negara, kota-kota, suku-suku semua. Dan saya juga lihat di luar negeri ada orang yang berzina, mencuri, membunuh. Jadi semua Tuhan Yesus bisa lihat, tidak ada yang tersembunyi.
Setelah itu kami mulai jalan. Waktu kami jalan ada pintu terbuka, terus di dalam ruangan itu saya lihat ada satu meja yang panjang. Meja itu tidak ada ujungnya, panjang sekali. Dan banyak kursi-kursi. Di antara kursi-kursi itu ada malaikat, mereka berdiri. Mereka pegang sangkakala atau trompet. Setelah itu kami mulai jalan. Saya lihat ada rumah-rumah, tempat-tempat tinggal banyak. Terus di antara tempat-tempat itu ada satu tempat yang pintunya terbuka. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya bisa masuk. Tuhan Yesus izinkan saya masuk. Terus saya masuk, saya lihat semuanya terbuat dari emas, dari berlian. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau emas di dunia begini mahal. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa, Lala, jalan saja. Jadi saya jalan di atas emas. Saya lihat tempat itu, saya keluar kembali. Saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa ini satu rumah yang ini pintunya terbuka, kenapa yang lain tidak? Tuhan Yesus bilang, ini bukan milik Lala, ini milik orang lain. Jika mereka masuk surga, mereka berhak untuk masuk dalam rumah-rumah ini, tempat-tempat ini. Setelah itu, Tuhan Yesus bilang sama saya, waktu kami duduk, Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala, agama Katolik tidak boleh menyembah Bunda Maria. Harus menyembah Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang berkuasa. Dan Tuhan bilang, Bunda Maria itu sementara menangis. Kenapa kalian sembah saya? Saya tidak berkuasa. Yang kalian harus sembah Yesus Kristus. Dia yang berkuasa. Setelah itu, Tuhan Yesus bilang, agama Katolik itu mereka terhipnotis ada dua dewa. Satu Merguela penguasa udara, Rosario penguasa laut. Minta maaf, mungkin di sini ada agama Katolik, tapi ini pesan Tuhan yang saya harus sampaikan. Karena hanya melalui Tuhan Yesus saja kita bisa masuk surga. Tidak ada bunda-bunda lain. Setelah itu, Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala ikut Tuhan Yesus ke tempat. Tuhan Yesus gendong saya, kami mulai keluar dari surga. Kami masuk dalam satu terowongan lagi. Terowongan itu lebar. Waktu kami masuk dalam terowongan itu, saya rasa panas. Kami masuk, tempat yang kami pergi adalah neraka. Sebelum kami masuk, saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau masuk. Saya takut. Tapi Tuhan Yesus bilang, Lala harus masuk, biar Lala ikut lihat. Lala harus ikut rasa, biar Lala bisa sampaikan kepada umatku semuanya di dunia, bahwa surga dan neraka itu ada. Kami masuk, terus saya lihat banyak setan-setan, iblis-iblis, ada yang berkaki 3, macam-macam. Dari jauh mereka lihat, mereka dengan Tuhan Yesus, mereka semua sujud, mereka takut. Dan kalau setiap kali saya ke sana, saya tidak pernah pakai baju seperti begini. Saya pakai jubah putih yang panjang. Setelah itu kami masuk, kami lewati mereka, terus seperti sumur. Di dalam sumur itu saya dengar banyak orang berteriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya bisa lihat. Tuhan Yesus yang saya punya tangan, saya lihat di dalam sumur itu. Di dalam sumur itu banyak manusia yang dicambuk hingga daging-dagingnya terlepas tapi tidak bisa mati. Setelah itu kami jalan lagi, saya lihat kakak remaja, biasa kalau di dunia suka dance-dance. Di sana dia punya lantai terbuat dari paku, dari duri-duri. Kalau dia lompat, dia punya kaki itu tertusuk di paku-paku. Tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, iblis kembali datang cambuk lagi. Setelah itu, kami jalan. Saya lihat seperti kolam. Di atas kolam itu ada meja. Di atas meja itu ada buku. Di buku itu tulisannya persinahan. Jadi semua manusia, orang-orang di dalam kolam itu semua tidak pakai baju. Semua telanjang dan disiksa. Dan saya lihat ular besar sekali. Minta maaf. Masuk dari kelaminnya, keluar dari telinga, masuk dari mata, seluruh tubuhnya disiksa oleh ular. Dan saya lihat, orang yang suka membunuh, dia punya tangan dipotong kecil-kecil seperti orang potong ikan, terus tumbuh kembali, potong lagi. Saya juga lihat orang yang suka menipu, dia punya lidah ditarik panjang, dikasih lubang di ujungnya, ditutup kembali kena mulut. Kami jalan, saya juga lihat ada 2 orang bersaudara, saya tidak mengerti, tapi Tuhan Yesus bilang, 2 orang bersaudara ini di dunia mereka suka bertengkar. Jadi di sana yang adik pegang pisau, yang kakak juga pegang pisau. Terus mereka beku tusuk, beku tikam. Setelah itu saya juga lihat 1 orang perempuan atau ibu-ibu. Saya tanya, Tuhan Yesus bilang, ibu perempuan ini dia sombong dengan parfumnya. Suaminya bawa parfum dari luar negeri, dengan parfum ini dia sombong. Akhirnya dia masuk dalam neraka. Terus saya lihat dia buka parfum itu, terus dia kasih tumpah dia punya seluruh tubuh. Dia punya kulit terkupas-kupas. Setelah itu kami jalan, saya ketemu ada 1 orang laki-laki, tapi saya tidak tahu dia bicara dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Dan saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini siapa?
Tuhan Yesus bilang, ini seorang hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan bisa masuk dalam neraka? Tuhan Yesus bilang, saya menyuruhnya untuk sampaikan pesan-pesanku kepada umatku, tapi dia tidak pernah sampaikan. Jadi saya izinkan dia meninggal dan masuk dalam neraka. Dia panggil Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak perlu. Terus Tuhan Yesus hanya bilang, siapa engkau? Saya tidak mengenalmu. Dan saya juga ketemu ada 2 orang artis dunia di sana. Kami jalan, waktu yang saya lihat pertama, dia pakai kacamata dan rambutnya panjang. Setelah itu, dia bicara juga dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Terus Tuhan Yesus bisa kasih mengertikan saya dengan dia punya bahasa, dia panggil Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak terlalu pusingkan dia, terus dia bilang Tuhan Yesus begini, pengecut. Dan setelah itu dia mulai bilang saya, jika kau masuk dalam tempat ini, saya akan bunuh kau. Terus ketika keluar lidah panjang-panjang sama saya, terus api mulai kembali bakar dia lagi. Kami jalan lagi, saya ketemu 1 orang artis dunia lagi. Dia, artis yang tadi itu adalah namanya John Lennon. Terus kedua kami jalan, saya ketemu lagi, dia goyang di atas lantai yang berpaku-paku itu. Tapi saya tidak mengerti itu siapa. Dan saya lihat artis itu adalah Michael Jackson. Ulat-ulat di seluruh tubuhnya, terus api sudah bakar dia punya tubuh. Setelah itu, kami mulai keluar dan neraka, kami masuk. Jadi neraka itu tempatnya panas, bau, ngeri sekali tempatnya. Setelah itu kami mulai keluar dari neraka, kami masuk ke kami kembali ke surga. Setelah itu, saya kalau tanya Tuhan Yesus yang aneh-aneh, Tuhan Yesus bisa jawab. Setelah itu saya cerita sama Tuhan Yesus. Waktu Desember tanggal 19, kami mau pergi ke Sorong. Jadi, mungkin semua tahu kapal Gunung Dempo katanya tenggelam. Setelah itu kami sempat stop di Dempa karena ombak. Dan waktu itu saya cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita ke Sorong naik kapal Gunung Dempo, terus kapal itu kan bertenggelam. Tapi kenapa kapal itu tidak tenggelam? Tuhan Yesus bilang, karena ada lala di dalam kapal itu. Tuhan Yesus mau pakai lala, jadi Tuhan tidak tenggelamkan kapal itu. Biar oleng, biar goyang bagaimanapun, tapi kapal itu tidak akan tenggelam. Dan saya bersyukur sekali Tuhan Yesus baik. Semua Tuhan sudah rencanakan. Setelah itu hari Rabu, hari Kamisnya, sempat kelas 4 SD saya pernah kecelakaan yang sangat-sangat parah. Saya punya, katanya dokter, saya punya usus sobek, kandungan sobek, semuanya sudah rusak. Dan ada 3 dokter yang tangani saya, dokter bedah, dokter kandungan, sama dokter anak. Setelah itu, dokter bilang harus operasi. Jadi saya waktu kami kecelakaan, saya juga ada usus buntu. Setelah itu, dokter bilang harus operasi. Kami pergi ke apotek, kami beli obat, kami keluar, langsung motor tabrak kami. Jadi saya terseret 9 meter. Tapi saya rasa saya tidak terseret. Saya rasa ada yang gendong saya. Pas saya bilang sama Tuhan Yesus, saya punya cerita ini, Tuhan Yesus bilang, Lala tidak rasa terseret, karena aku menggendong Lala. Jadi setelah itu, saya ke rumah sakit, Mama sudah menangis-nangis, tapi Mama menangis diam-diam, Mama tidak mau kasih tunjuk, Mama tidak mau menangis di depan saya. Setelah itu masuk dalam ruang operasi, saya bilang, Mama jangan takut, ada Tuhan Yesus di jalan. Setelah itu saya masuk, terus mereka suntik bius, saya tidak tahu bagaimana. Setelah itu dokter, beberapa menit kemudian dokter panggil Mama, dokter bilang, Ibu yang mau dioperasi yang mana? Semua sudah kembali seperti semula. Nah dokter bilang, Tuhan sudah buat mujizat di meja operasi. Dan akhirnya saya pulang seperti biasa sampai sekarang, itu semua karena Tuhan Yesus. Akhirnya hari Kamisnya, Tuhan Yesus, malaikat bawa saya dan Tuhan Yesus tanya sama saya, Lala sudah sampaikan. Saya bilang, belum Tuhan Yesus. Cepat, sedikit lagi aku akan datang. Aku tidak mau hanya umat Katolik dan Kristen saja yang diselamatkan, tetapi Hindu, Buddha, Islam juga perlu diselamatkan. Setelah itu, saya lihat Tuhan Yesus menangis. Saya ke sana, saya peluk Tuhan Yesus. Itu hari Kamisnya, dan Tuhan sampaikan, kota pertama yang kami pergi adalah Wamena. Tuhan menyuruh kami ke Wamena untuk sampai kami ke gereja Katolik. Dalam penglihatan Tuhan tunjukkan saya gereja Katolik ini, di depannya ada patung Tuhan Yesus.
Dan begitu kami ke Wamena, yang saya lihat itu betul. Hari kami tiba, sebelum kami naik pesawat, sebenarnya saya takut naik pesawat. Bilang, Tony, saya takut naik pesawat. Tapi Roh Kudus sampaikan, Lala jangan takut, ada Tuhan Yesus. Terus Tony ada sempat ke saya satu ayat, di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Tuhan bilang, kemana saja Lala ingat ayat ini. Biar Lala jalan dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Lala. Setelah itu, kami mulai terbang. Terus malaikat mulai datang bawa saya tertidur. Dan setelah itu malaikat hanya ingin menghilangkan rasa takut. Setelah itu malaikat datang membawa saya kembali. Dan Tuhan Yesus bilang, Gabriel kembali. Biar aku yang akan mengantar anakku sendiri kembali. Setelah itu, Tuhan Yesus antar saya. Dan saya lihat pesawat yang saya tumpangi ini Trigana. Pesawat ini seperti pesawat mainan. Dan saya lihat beribu-ribu malaikat. Mereka membuat seperti bentuk tangan. Dan pesawat di atas tangan mereka itu. Dan Tuhan Yesus berdiri atas awan. Saya lagi mau coba berdiri atas awan, tidak bisa, saya jatuh. Dan Tuhan Yesus bilang, Lala, di manakah imanmu? Saya percaya, saya punya iman. Ternyata saya juga bisa berdiri atas awan. Dan setelah itu, hari itu katanya di Wamena cuaca sangat baik. Sebelumnya cuaca buruk, mendung, kabut. Tapi hari itu tidak satupun awan, matahari saja. Kami turun, hari Sabtu itu juga kami pergi ke gereja Katolik, kami sampaikan kepada pastornya. Kami bilang, agama Katolik tidak boleh menyembah Bunda Maria, harus menyembah Yesus Kristus. Dan dia marah, dia bilang, kami tidak menyembah Bunda Maria, kami hanya menghargai seperti anak dan ibu. Setelah itu, Nenek Gembala berdoa, kami pulang. Kami sempat singgah di tempat makan, dan Tuhan sampaikan kepada saya, bahwa yang tadi pastor bicara itu, betul dia hanya memutarbalikkan fakta. Setelah itu, dia takut rahasianya terbongkar, karena di depan gereja Katolik itu ada patung Tuhan Yesus, di bawah patung Tuhan Yesus itu ada kapak batu sama nokeng. Itu jadi mereka punya rahasia. Jadi suka demo-demo segala macam, itu dari situ. Dan setelah itu, malamnya kami peperangan roh, waktu jam 3 sore, saya keluar dari kamar mandi, terus dia punya Dewa Rosario datang. Terus sujud di bawah saya punya kaki. Dia bilang, saya mohon, jangan aku kasih tahu yang satu itu, jangan. Terus Tuhan Yesus bilang, lawan dia. Terus saya bilang, kenapa jadi? Saya harus kasih tahu. Karena kamu sudah bawa umat-umat Tuhan ke ajaran sesat. Terus dia bilang, saya bilang, kalian tuh harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus saja yang berkuasa. Setelah itu, terus Rosario itu dia berteriak, dia masuk ke bawah tanah, terus hilang. Itu sorenya, malamnya, dalam doa juga, Rosario datang. Terus dia bilang begini, kenapa? Takut? Sampai lapor Tuhan Yesus. Terus dia bilang, saya tidak takut, saya punya Tuhan Yesus. Setelah itu, dia dengar lagi, saya bilang Tuhan Yesus punya nama, dia berteriak, terus dia masuk dalam bawah tanah. Terus dia punya serigala datang gigit saya. Saya sudah bagaimana? Terus tiba-tiba Tuhan Yesus maju, pakai Tuhan Yesus punya pedang. Tuhan Yesus pukul serigala itu, terus serigala itu hilang. Setelah itu, pas kami mendengar Tuhan bilang, Lala kalian sudah terima kemenangan, kunci kemenangan. Setelah itu, hari Minggunya, ada satu keluarga di Wamena, dia punya pembantu, itu agama Katolik. Dan dia cerita kepada tuannya bahwa hari Minggu itu, pastor sampaikan kepada jemaatnya bahwa agama Katolik tidak boleh menyembah Bunda Maria, harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, Roh Kudus pimpin kami ke masjid, kami sampaikan kepada pengurusnya, kami sudah sampaikan, mereka terima dengan baik sekali. Kami ke pura, kami kasih lagi, mereka terima dengan baik. Jadi kalau orang Kristen, agama Kristen yang sudah tahu kebenaran, jangan bermain-main. Tuhan bisa pakai agama lain. Setelah itu, kami kembali ke Jayapura, dan Tuhan menyuruh kami, sebenarnya Tuhan tidak menyuruh kami sama sekali untuk ke Timika. Dan kakak saya di Timika, kakak saya telepon harus ke Timika, tapi kami tidak tahu, kami mengalir. Kalau Tuhan suruh ke Timika, baru kami ke Timika. Kami tidak pakai jadwal. Setelah itu, karena di Timika,
semua umat-umat orang-orang di sana mereka betul-betul haus sekali akan kebenaran. Tuhan jawab apa yang mereka inginkan. Tuhan menyuruh kami ke Timika. Kami pergi ke Wamena ke Timika tidak ada uang tiket. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan Yesus akan campur tangan dalam segala hal. Setelah itu kami ke Timika. Mereka terima kami dengan baik. Kami percaya mereka bukan terima kami sebagai manusia, tapi mereka sudah terima Tuhan Yesus sendiri. Kami ke sana, kami tinggal di penginapan di hotel. Malamnya kami KKR 2 hari. Setelah itu saya bersaksi di sana. Dan di Timika ada 210 jiwa datang membawa diri untuk dibaptis. Setelah itu kami buat KKR 2 hari di sana. Dan saya sedih sekali karena lihat orang-orang, anak-anak kecil, mereka juga mau seperti saya. Dan waktu ada yang baptis, anak kecil di atas 12 tahun saja, yang di atas 12 tahun ke atas yang bisa baptis. Tapi ada satu anak kecil setelah baptis, pokoknya dia masih kecil, umur 8 tahun, semua sudah baptis. Terus dia sendiri yang berdiri, dia tidak mau pulang, dia juga mau baptis. Akhirnya hamba-hamba Tuhan membaptis dia, padahal dia masih kecil. Tapi Tuhan baik, Tuhan gerakan semua Roh Kudus jamah hati-hati semua untuk datang membawa diri untuk dibaptis. Setelah itu kami ke Tembagapura, dan kami di sana juga mereka terima kami dengan baik. Dan Tuhan menyuruh kami ke Tembagapura. Dalam doa saya lihat di bawah tanah itu ada ular besar. Ular itu tua besar sekali. Terus Tuhan Yesus bilang, ular ini mereka mau buat semua karyawan-karyawan Freeport, semua kota Tembagapura ini hancur. Jadi kalian harus putuskan. Terus kami doa, kami putuskan. Malamnya kami buat KKR di sana. Setelah itu hamba Tuhan, Kakak Onal bicara, kota Tembagapura ini akan terjadi gempa bumi besar dan kota Tembagapura ini dihancurkan oleh gunung-gunung. Terus saya tahu kenapa Kak Onal bisa, hamba Tuhan Kak Onal bisa bicara seperti begitu. Dan malamnya setelah saya bersaksi, hanya untuk orang-orang yang tidak percaya pesan-pesan Tuhan ini, mereka yang rasa bahwa ada gempa bumi itu. Yang percaya mereka semua tidur tenang, tapi yang tidak percaya mereka yang rasa. Dan terjadi gempa yang sangat besar sekali. Setelah itu kami ke Grasberg, kami ke bawah tanah, naik underground, terus kami naik ke Grasberg. Sebenarnya nenek gembala karena sudah tua tidak bisa naik, tapi itu semua karena Tuhan. Dan umur saya 12 tahun, tapi mereka larang untuk anak umur 12 tahun tidak bisa naik. Tapi semua karena Tuhan Yesus kami bisa naik. Dan waktu kami naik itu harus semuanya lengkap, safety belt segala macam, sepatu. Tapi kami hanya pakai sepatu karet, sepatu gereja yang tipis, pakainya pakai kaos kaki satu lapis. Dan kami naik. Seharusnya itu kaki bisa sangat kram, tapi tidak tahu bagaimana kami tidak rasa kram sama sekali, tidak rasa dingin. Itu semua karena Tuhan Yesus. Kami naik, dan waktu kami mau KKR di Waena, di lapangan MC, Tuhan sempat berikan saya pil itu warna emas. Tuhan Yesus taruh di bawah saya punya bawah lidah. Saya tidak mengerti itu apa. Tuhan Yesus taruh di bawah saya punya lidah. Dan Tuhan Yesus bilang itu supaya lalu bisa berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus mau. Setelah itu saya lanjutkan di Tembagapura. Kami naik ke Grasberg. Setelah itu kami foto-foto, kami pergi ke sana. Terus waktu kami foto-foto di situ ada patung-patung. Dan aku udah sampaikan kepada hamba Tuhan Kakak Onal harus putuskan itu, karena di dalam patung itu bukan kosong, ada isinya. Jadi Kakak Onal, hamba Tuhan Kakak Onal dan satu hamba Tuhan dari Timika pergi putuskan itu. Waktu Kakak Onal sudah jalan, hamba Tuhan Kakak Onal sudah jalan melalui patung itu, hamba Tuhan ini masih berdiri di satu patung. Setelah itu tidak tahu bagaimana dia rasa ada yang pegang, dia punya kepala ini dingin sekali, terus dia jatuh. Terus kami semua lari, kami putuskan, kami tengking di tempat itu. Dan saya lihat dalam roh, di dalam kolam itu ada ular besar, dia punya mata merah. Terus setelah itu
Saya tidak berani kasih tahu, sampai di rumah baru saya kasih tahu. Kalau tadi saya lihat itu. Setelah itu kami ke sana, sebenarnya karyawan Freeport, Grassberg sama Underground mereka ada masalah. Kami ke sana, kami telah sampaikan di bawah Underground, semuanya masuk dulu sama-sama. Tidak tahu mereka semua sudah baku sama-sama lagi kembali seperti semula. Itu semua karena Tuhan Yesus jamah semua hati-hati untuk kembali bersama, berdamai kembali lagi. Setelah itu Tuhan sampaikan, saya lihat di dalam hutan-hutan seperti ninja-ninja, mereka tutup semua dari atas ke bawah sama tentara-tentara. Mereka mau tembak bis yang lewat, tetapi malaikat pukul pakai sayap, mereka jatuh. Itu pertama. Dan kedua, saya lihat mereka satu rombongan besar, mereka berdiri lagi, mereka mau tembak. Terus malaikat injak tanah, mereka semua terbanting. Dan Tuhan bilang, sekarang semua karyawan-karyawan yang mau pergi kemana saja, saya sudah menyuruh malaikat untuk menjaga. Dan Tuhan bilang anak-anak Papua akan dipulihkan. Dan Tuhan juga bilang, Tuhan akan pakai semua anak-anak Papua. Tuhan akan pakai heran dan dahsyat. Setelah itu, sebelum kami KKR di Waena, saya naik, saya latihan, bukan latihan di guru-guru seperti begini, tapi saya latihan, Tuhan Yesus yang ajarkan saya. Saya naik ke surga, saya pegang mic itu warna emas. Dan waktu saya berbicara, saya punya suara tuh seperti bergema. Dan saya belajar dengan satu kali saya sudah bisa. Dan setelah itu Tuhan tambah dengan pi lagi. Dan tahu itu apa, tapi Tuhan bilang supaya Lala bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi saya 3 kali latihan di surga sebelum KKR. Setelah itu kami kembali, jadi Tuhan sampaikan ular di bawah itu dia jadi satu pusat, tapi kami sudah hancurkan, kami sudah kepala dan ekornya. Kami sudah putuskan. Setelah itu kami kembali ke Tembagapura, kami turun, kami sudah putuskan itu. Kami harus kembali ke ke Timika. Dan kami sementara tunggu helikopter. Waktu kami di Tembagapura, minta maaf, waktu kami di Tembagapura, pada hari kami ada banyak jiwa yang datang, yaitu 40 jiwa datang untuk dibaptis, yaitu karyawan-karyawan. Dan setelah itu hamba Tuhan yang lain mereka ke gereja, kami tinggal, saya dengan mama tinggal, karena jam 11 nanti kami itu hari Jumat, kami harus pergi ke YPJ atau sekolah begitu. Terus malaikat membawa saya dan Tuhan sampaikan, Lala setelah balik dari Timika harus kembali ke Wamena. Dan dari Wamena kami harus ke Bali. Setelah itu, dan Tuhan bilang sama saya, Lala mulai sesuatu, tapi saya tidak tahu Tuhan Yesus menunjukkan saya apa. Dan setelah itu, waktu bangun, kakak saya telepon, Lala lari ke depan dan lihat ke atas. Waktu saya lari keluar, saya lihat ke atas, matahari itu dikelilingi oleh pelangi. Dan Roh Kudus sampaikan, ini yang Tuhan mau tunjukkan sama Lala. Dan saya lihat banyak warna, ada kalau kami foto, ada warna hijau, ada warna merah, dan matahari itu juga dikelilingi oleh garis warna biru. Malamnya jam 7, Tuhan sampaikan kepada saya, Tuhan artikan semua itu. Tuhan bilang, yang warna merah itu jubah-jubah malaikat. Dan sendiri yang di matahari tengah-tengah itu Tuhan sendiri duduk. Dengan Tuhan Yesus takhta, pakai mahkota emas, Tuhan Yesus pegang pedang, pakai jubah putih. Dan warna biru, garis lingkaran biru itu malaikat, mereka menari-menari. Dan setelah itu kami pulang, Tuhan bilang kalian telah terima kemenangan, kota Tembagapura telah dipulihkan. Setelah itu kami mulai kembali, kami untuk kembali ke Timika, kami tunggu helikopter di 66. Waktu kami sementara tunggu helikopter, seperti yang saya lihat hari Jumat itu muncul lagi. Kami foto, waktu kami foto, saya lihat di matahari itu ada cahaya merah, titik putih, terus cahaya merah bungkus titik putih itu. Pertama saya foto, bungkusan merah itu masih di atas. Kedua kali saya foto, dia sudah di bawah. Setelah itu kami foto terus di antara orang-orang ada karyawan-karyawan, ada satu orang kakak laki-laki, semuanya merah, pakai topi merah, semua merah. Terus dia datang. Kami tidak tahu, kami naik bis dan sama-sama dengan dia. Terus dia muncul, dia foto, di matahari itu juga dia punya sendiri ada titik hitam. Terus dia datang ke dekat kami.
Terus semua yang tadi karyawan cuek, tidak pusing sama kita punya gambar itu, begitu dia datang, semua mau lihat dia dekat sekali dengan dia. Setelah itu, dia senyum sama kita. Dan kami semua lihat di kameranya, terus kakak saya bilang, nanti kalau sampai di sini kakak minta ya. Terus kakak itu bilang, iya nanti kita sama-sama. Setelah itu waktu saya bilang, kakak saya bisa lihat. Padahal di KKR orang itu dia tidak pernah datang. Setelah itu saya bilang, kakak saya bisa lihat. Terus kakak itu kasih turun dia punya HP untuk kasih tunjuk saya. Terus dia bilang begini sama saya, Lala, tapi dari mana dia tahu punya nama? Saya tidak tahu. Terus setelah itu kami naik helikopter. Kami naik, sebenarnya tempat duduk di dalam helikopter itu semua harus penuh. Tapi ada satu tempat duduk yang kosong. Dan waktu malaikat bawa saya, Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala sudah lihat yang tadi. Saya bilang, apa Tuhan Yesus? Yang tadi, laki-laki yang tadi datang. Iya tadi saya lihat. Itu saya punya malaikat yang saya utus untuk bersama-sama dengan kalian. Karena di bagian ekor helikopter itu ada bermasalah. Dan sempat juga ada hamba Tuhan, rasanya kami waktu di Timika bunyinya sudah sangat-sangat berbeda. Dan tapi Tuhan utus malaikatnya untuk jaga kita. Setelah kami sampai di Timika, kami foto di tempat duduk kosong, ada satu tempat duduk yang kosong. Kami foto bungkusan merah itu ada di tempat duduk kosong itu. Dan ternyata itu malaikat yang Tuhan menyuruh untuk temani kami. Kami mendarat, kami sudah tiba di Timika, terus saya punya kakak baru sadar. Mana kakak yang tadi kita cari-cari, kakak itu sudah ada. Terus saya punya kakak baru sadar, waktu bicara sama kakak laki-laki itu, dia punya mata tuh seperti keluarkan sinar atau cahaya. Tapi tidak pikir, sampai di Timika baru pikir. Waktu kami cari dia sudah tidak ada. Ternyata itu malaikat yang Tuhan suruh. Setelah itu kami nikah, setelah itu kami kembali ke Jayapura. Dan dari Jayapura kami tidak berapa hari lagi di Jayapura, hari Rabunya kami langsung ke Wamena. Dan kami ke Wamena, hari malamnya kami buat KKR di sana. Dan Tuhan bilang, di KKR Tuhan mau tunjukkan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa. Ke sana, terus ada 2 orang suami istri agama Islam, mereka datang bawa diri untuk dibaptis. Setelah itu, kami buat KKR. Hari pertama, hari kedua kami buat KKR. Kami buat KKR yang kedua, saya tidak sadar. Tuhan bilang, Tuhan mau tunjukkan sesuatu, Tuhan mau buat sesuatu. Waktu kami naik ke panggung, saya lihat banyak sekali orang-orang sampai berdiri di jalan-jalan. Dan waktu sampaikan ini yang Tuhan Yesus mau buat. Setelah itu, kami naik panggung, terus Tuhan tunjukkan sama saya, di tengah lapangan, malaikat berdiri pegang obor, terus obor itu penuh dengan api. Dan saya juga lihat pelayan-pelayan, semua mereka pegang api. Dan saya lihat, seperti agama Buddha, itu mereka kejar sama Tuhan Yesus masuk dalam satu gereja. Dan Tuhan Yesus bilang semua lagi, anak-anak Papua itu akan dipulihkan dan akan dipakai di heran dan dahsyat. Dan Tuhan sampaikan Papua akan merdeka, tapi tidak akan lama. Setelah kami merdeka, terus Tuhan akan datang. Dan Tuhan bilang, kita tidak boleh buat KTP elektronik. Karena itu sudah antikris punya. Tapi Tuhan bilang, kalian masih bisa cegah, kalian robek, dalam nama Yesus kalian bakar. Itu tidak perlu. Setelah itu, Tuhan bilang, kami kembali ke Jayapura, dan kami buat KKR 2 hari di sini berlangsung dengan baik, itu semua karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan sampaikan, antikris sudah masuk ke dalam tanah Papua. Tapi jangan takut, anak-anak yang setia Tuhan akan pindahkan ke padang belantara. Dan anak-anak yang tidak setia akan mengalami masa 3,5 tahun, yaitu masa antikris. Dan Tuhan sampaikan, kalau masuk ke dalam toko, terus lihat ke atas seperti kamera begitu, itu dia lihat kita semua sampai kita punya semua organ tubuh. Jadi harus hati-hati. Dan Tuhan bilang juga supir-supir taksi. Dan Tuhan bilang kalau ke pasar semua barang-barang yang dijual itu juga sudah termasuk
Dalamnya tuh angka 666. Jadi kalau makan barang sesuatu sebut dalam nama Yesus, baru kita makan. Jadi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi orang Papua. Tuhan Yesus mau orang Papua semua dipulihkan dan diselamatkan. Jadi ini waktunya buat kita semua Roh Kudus kerja di hati masing-masing. Dan sebelum Tuhan mau pakai saya, Tuhan bilang sama saya, Lala harus baptis. Lala harus lakukan apa yang seperti aku lakukan. Seperti Tuhan Yesus baptis, Yohanes baptis Tuhan Yesus Sungai Yarden, seluruh tubuh ikut masuk dalam air, baptis selam. Karena di Alkitab tidak dapat baptis bersih. Kita harus lakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi malam ini waktunya buat kita semua keselamatan, putusan di tangan kita masing-masing. Yang mau selamat, silakan. Pintu surga terbuka besar-besar buat kita semua. Dan Tuhan bilang juga, kalau yang tidak setia, yang tidak mau percaya pada pesan-pesan Tuhan ini, saya tidak tambahkan, saya tidak kurangkan. Apa yang saya lihat dan saya dengar, saya bersaksi di sini. Saya tidak mau tambah-tambah, saya tidak mau kurang-kurang. Dan Tuhan bilang, kalau ada yang tidak mau percaya pada pesan ini, Tuhan akan lakukan dengan Tuhan punya cara sendiri. Saya bukan langsung mau suruh semua percaya pada kesaksian saya, tidak. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja di hati masing-masing. Setelah itu, sebelumnya saya naik dan saya lihat malaikat iblis, mereka berdiri di depan pintu gerbang, mereka pegang rantai sama gembok besar. Terus dia bilang begini, terus mau datang naik, terus yang jaga di depan pintu gerbang neraka itu dia bilang begini, kok juga laki-laki itu di kampung, dia bilang di Harapan. Itu hari Minggu, kami dalam perjalanan menuju ke Haleluya Yahim, terus ada kecelakaan di situ, laki-laki. Dan setan juga dia mau, dia bilang supaya saya yakin tidak mungkin Tuhan Yesus benar. Tapi karena mungkin orang yang kecelakaan itu dia tidak menjaga dirinya sebelum keluar dari kecelakaan. Setelah itu kami kembali, saya hanya bersyukur Tuhan Yesus sangat baik sekali. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya bersyukur saja Tuhan Yesus itu baik. Meskipun dari kecil saya punya bapak sudah pergi, tapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan saya, dengan mama saya. Mungkin, dan bapak saya sekarang di Sorong, kemarin begitu dengar kesaksian saya tidak tahu kenapa. Saya punya bapak telepon, terus bilang begini sama saya, Lala, doa, bantu bapak doa supaya bapak mau tinggalkan yang lain-lain sudah. Barang-barang yang tidak perlu kasih tinggal sudah. Bapak sekarang mau melayani. Setelah itu, saya dengar, saya bilang, aneh, bapak sudah berubah sekali. Tapi Tuhan sampaikan, Tuhan akan pulihkan saya punya bapak. Jadi, mungkin ini saja kesaksian saya. Buat teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak, Tuhan bukan hanya pakai saya, tapi pakai kita semua. Dan Tuhan sampaikan juga bahwa sebelum saya mau dipakai, Tuhan bilang bahwa lagu-lagu dunia dari HP harus dihapus, karena itu tidak membangkitkan iman. Harus lagu-lagu rohani. Dan ini pesan-pesan buat kakak-kakak semua, kakak remaja, lagu-lagu dunia itu dihapus. Mungkin bukan saya yang lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Kalau saya bilang hapus, tapi ternyata hapus, Tuhan Yesus yang lihat, bukan saya. Dan semua kakak remaja, dengan ada kesaksian ini, semua stop ikut dance-dance. Itu tidak penting. Dan lagu-lagu dunia juga malam ini, saya minta dalam nama Yesus semua hapus. Tidak penting. Karena itu tidak membangkitkan iman. Sebaiknya lagu rohani bagus. Karena itu seperti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan setelah Tuhan bilang saya untuk tidak menggunakan lagu-lagu dunia, saya waktu bangun, saya punya HP sendiri dengan rusak, terus lagu-lagu dunia sudah tidak ada. Saya sudah berapa kali pakai HP jatuh, rusak. iPad lagi saya pakai, terus jatuh, rusak. Jadi sekarang saya pakai harus hati-hati. Ada waktu-waktu untuk saya pakai.
Dan waktu saya ujian, kemarin saya kesusulan di ruangan sendiri, saya tidak mau cerita. Saya takut semua bilang saya tipu. Saya sendiri, pas saya punya mem keluar, saya sendiri. Ada satu soal yang saya bingung, terus saya punya meja itu segini, terus saya duduk bagian sini, terus ada kertas kosong di atas meja sebelah sini. Saya duduk, terus kertas itu datang, terus melayang jatuh ke saya. Terus saya bilang, ini mem yang kasih atau bukan? Saya takut. Soalnya kalau mem yang isi jawaban-jawaban itu 1, 2 sampai lengkap semuanya. Tapi yang saya bingung, di dalam yang saya pikir, itu ada di dalam situ. Dan kertas itu datang sendiri melayang di saya. Sudah, karena mem tidak ada, saya isi semua. Saya isi, terus kertas itu saya taruh kembali. Begitu mem datang, saya sudah selesai. Terus mem tanya, Laura sudah selesai? Sudah mem. Terus saya kasih mem kertas. Saya kasih mem kertas yang tadi. Saya lihat kertas itu ada jawaban. Tapi mem lihat kertas itu tidak ada jawaban, kosong. Dan saya bersyukur, Tuhan Yesus baik. Itu mungkin Tuhan Yesus yang kasih buat saya. Jadi saya bersyukur ini semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya tidak bisa kayak begini. Tapi semua karena Tuhan. Jadi kita juga, semua Tuhan sudah punya rencana buat kita masing-masing. Jadi ini waktunya untuk datang bawa diri. Saya tidak paksa, malam hari ini kami sediakan kolam baptisan, tempat baptisan. Saya tidak paksa, saya tidak apapun untuk semuanya, tapi ini malamnya. Waktunya untuk semua datang. Setelah kalian datang untuk bawa diri, untuk dibaptis, kalian kembali ke gereja kalian lagi. Bukan kalian masuk ikut di dalam kita punya gereja. Tapi kalian harus lakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kalian punya tetangga-tetangga umat Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, katakan kepada mereka, harus percaya Yesus Kristus, Dia yang berkuasa. Dan Tuhan sampaikan, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi semuanya berbalik dan bertobat. Bikin apa di dalam dunia? Bikin capek, hanya bikin marah selalu. Kalau sama-sama dengan Tuhan Yesus rasa damai, tenang. Jadi sesudah saya, Tuhan Yesus bawa saya mau masuk sekolah, saya rasa tidak enak. Rasa kayak itu tidak penting. Hanya mau saya pelayanan. Kalau masuk saya, orang-orang masuk sekolah, saya tidak mau. Sampai tadi saja saya tidak ke sekolah, tidak tahu kenapa. Saya lama sekali, siap lama sekali. Terus langsung, Mama, aku terlambat sekolah ya, bangun terlambat lagi. Dia mau bilang, sekolah sudah, saya tidak mau. Sudah rasa sudah tidak masuk, baru, tidak enak sekali kalau sudah pelayanan, baru masuk dalam sekolah, rasa tidak enak sekali. Tapi Tuhan Yesus bilang, sekolah harus tetap sekolah. Setelah itu, saya dengar apa yang Tuhan Yesus mau, saya lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kami tim jalan hanya mengalir, kami tidak pakai jadwal untuk Tuhan Yesus. Jadi kami bersyukur sekali buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Saya bersyukur Tuhan jaga kami dari pagi hingga pada malam hari ini semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami. Tapi semua karena Tuhan. Jadi malam hari ini yang suka mencuri dalam nama Yesus stop mencuri. Yang membunuh dalam nama Yesus stop membunuh. Yang bersinah dalam nama Yesus stop bersinah. Karena Tuhan sudah mau datang. Jadi semua harus bertobat dan berbalik. Jadi mungkin ini saja kesaksian saya. Mungkin dengan kesaksian saya, kita semua diberkati dan dipulihkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.